Oke. Ini sudah terekam belum? Bentar, sudah saya stop share. Ini sudah saya rekam. Share screen. Oke. Baiklah, jadi inti dari SAM itu adalah pendekatan dua tahap dari Anderson dan Gerbing pada tahun 1988, yaitu kita memastikan hubungan antara indikator dengan variabelnya. Kemudian kita mengetes yang namanya analisis kausal atau hubungan antar variabel. Bagaimana pengaruh dari variabel independen atau prediktor kepada dependennya, seperti itu. Oke. Bentar, nah ini tahapannya. Jadi di sini model pengukurannya atau CFA. Lalu kita memperbaiki model pengukuran, misalnya menghapus indikator yang tidak valid, seperti itu. Lalu baru menjalankan atau merunning hubungan kausal atau hubungan regresi tadi. Oke, sebentar. Kita langsung ke artikel saja. Ini ada, misalnya menilai. Bentar. Oke, saya langsung ke ini aja ya. Saya coba kasih contoh. Langsung ke hasil. Sebentar. Sebentar ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ketika melakukan analisis SAM tadi, seperti yang saya sampaikan, bahwa pertama kita menguji hubungan antara indikator dengan variabelnya, atau itu disebut dengan CFA atau Confirmatory Factor Analysis. Lalu kedua, analisis model struktural. Jadi yang pertama CFA ini banyak nama, jadi analisis model CFA atau Confirmatory Factor Analysis itu banyak nama. Pertama namanya adalah model pengukuran, lalu outer model, lalu ada yang namanya CFA. Jadi intinya pertama kalau kita ingin melakukan analisis model pengukuran, kita ingin memperoleh yang namanya validitas konstruk, yaitu terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan, seperti itu. Konvergen, apa yang dinilai dari validitas konvergen? Nah, validitas konvergen itu kita menilai. Sebentar. Nah, pertama kita menilai AVE-nya atau average variance extracted, dan kedua menilai composite reliability, dan menilai faktor loadingnya, seperti itu. Oke, ada 3. Jadi di validitas konvergen itu kita menilai bahwa AVE-nya harus di atas 0,5, composite reliability-nya harus di atas 0,7, dan faktor loadingnya harus lebih besar daripada 5. Lalu kedua, pertama kan di validitas konstruk kita menilai yang namanya konvergen dan diskriminan. Konvergen ada 3. Pertama AVE-nya, composite reliability. Ini nilai reliabilitas, kalau di SPSS namanya Cronbach alpha. Dan ketiga menilai faktor loading. Ini ada misalnya seperti ini. Nah, kita nilai bahwa, lalu di bagian validitas diskriminan bahwa square root of AVE itu lebih tinggi dari nilai korelasi antar konstruk. Nanti saya juga contohkan di software. Nah, ini kan nilainya harus di atas 0,5. Ternyata ada nilai yang di bawah 0,5. Nah, ini harus kita tingkatkan. Composite reliability ini kan harusnya di atas 0,7. Maka bagaimana mengatasi ketika ini nilainya di bawah standar? Berarti kan hubungan antara berarti suatu faktor ini belum valid ketika nilai AVE-nya masih di bawah 0,5 dan composite reliability-nya masih di bawah 0,7. Nah, ketika nilai tersebut di bawah standar, apa yang kita lakukan? Pertama adalah kita menghapus indikator yang tidak valid, seperti itu. Jadi ketika nilai indikator ini ada di bawah 0,5,
itu bisa direkomendasikan untuk dihapus. Oke. Nah, jadi pertama kita mengevaluasi validitas konvergen dan validitas diskriminan. Di konvergen kan ada 3, AVE, composite reliability, dan faktor loading. Oke. Nah, di sini lalu ini contohnya ya, kalau kita melakukan running di sini. Nah, apakah indikator ini valid apa enggak? Ya kita harus jalankan di sini. Nah, sebentar ya. Oke, nah di sini kita lihat apakah nanti nilainya valid apa enggak, ya kita lihat di sini. Nah, sebentar, oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, pertama kan apa yang kita evaluasi adalah nilai dari faktor loadingnya. Itu harus di atas 0,5. Di sini, ini nih faktor loadingnya. Ini kan 0,75, 0,71. Nah, ini ada 0,42 seperti itu. Artinya apa? Model ini, indikator ini nggak valid, maka harus kita keluarkan dari model begitu. Artinya kita hapus saja, misal ketika melakukan ketika kita menjalankan software. Ini ya tadi di sini 0,42, maka kita hapus saja. Maka dengan demikian, secara otomatis itu nilai-nilai ini akan meningkat. AVE-nya akan meningkat, composite reliability-nya meningkat. Jadi untuk meningkatkan AVE, composite reliability, ya kita intinya yang kita lakukan adalah dengan menghapus indikator yang tidak valid. Artinya kita ingin memperoleh bahwa pertanyaan kita itu valid dan tidak jadinya apa indikator yang kita gunakan itu valid seperti itu. Nah, dengan menghapus indikator yang tidak valid, maka nilai composite reliability dan AVE-nya ini akan meningkat seperti itu. Oke, kemudian pertama konvergen, kedua menilai validitas diskriminan. Validitas diskriminan itu sederhananya adalah bagaimana kita memastikan bahwa antar variabel, ya, jadi di sini antar variabel antara curious, creativity, dan learning itu variabel yang berbeda seperti itu. Tidak ada yang namanya tautologi. Artinya ini bukan suatu konstruk atau konsep yang sama, tetapi secara statistik. Bagaimana cara kita melihatnya? Cara kita melihatnya ya pertama kita melihat bahwa di sini misalnya membandingkan square root of AVE pada nilai korelasi antar konstruk. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, korelasi antar konstruk pada apa akar dari AVE. AVE itu ketika nanti dari variabelnya yaitu upcom pada upcom misalnya itu lebih tinggi daripada upcom kepada misalnya psychological ownership misalnya di sini. Jadi korelasi antar dia ke variabelnya sendiri itu lebih tinggi daripada variabel ini sendiri daripada dia berkorelasi dengan konstruk lain. Misalnya di sini kita lihat upcom pada upcom ini kan di sini 0,726. Nah, nilai ini harus lebih tinggi daripada korelasinya dengan kepada variabel lain. Misalnya upcom kepada psychological ownership. Ini kan 0,5542. Lalu upcom kepada conciseness misalnya minus 0,146. Nah, nanti misalnya kalau psychological ownership ya kepada psychological ownership ini kan 0,837. Tapi selain dari nanti kalau bagaimana nanti psychological ownership kepada affective commitment itu nilainya hanya sebesar ini. Yaitu cara menilai validitas diskriminan. Artinya korelasi akar kuadrat dari faktor tersebut atau yang kita sebut AVE itu lebih tinggi daripada dia korelasinya dengan variabel lain. Seperti itu. Ada banyak cara untuk menilai validitas diskriminan, umumnya yang menggunakan yang namanya square root of AVE atau nama lainnya adalah Cornell-Larker criterion seperti itu. Ada juga menilai HTMT. Hanya kalau HTMT hanya ada di PLS seperti itu. Ya, sebentar ya. Nah, ini baru di model pengukuran seperti itu. Kita coba lihat aplikasinya di artikel misalnya. Coba saya carikan. Nah, ini contoh aplikasi.
Oke, sebentar ya. Kita lihat aplikasinya model pengukuran tadi. Yang ini udah kita jalankan, nilainya udah dapat, tapi intinya nanti dapat nilai seperti ini. Ini yang udah kita tabel. Oke, nah aplikasinya sebentar saya carikan yang bagian. Oke, sebentar ya, ini udah saya note semua. Bentar. Oke, sebentar. Bentar, mana ya tadi? CMB, missing value. Nah, di situ juga saya ada mencatat. Nah, kayak gitu, sebentar. Oke. Oke, sebentar. Banyak ya jadi. Sebentar. Gimana ya? Nah, ini contoh penggunaan validitas konstruk. Nah, di sini Bapak Ibu pasti melihat yang di sini dibahas standardized factor loading-nya, lalu reliabilitas konstruk atau composite reliability-nya dan AVE-nya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ya nilai-nilai ini, artinya kan servant leadership, ini kan variabel. Dia punya seperangkat indikator pernyataan atau pertanyaan, yang itu kita evaluasi adalah AVE-nya, construct reliability-nya, sama standardized loading. Standardized loading itu idealnya di atas 0,7, hanya di bawah masih di atas 0,5 boleh seperti itu. Artinya syaratnya nggak boleh di bawah 0,5. Nah, average variance extracted tadi itu kan syaratnya harus di atas 0,5. Jadi begini juga di artikel, jadi mereka juga melaporkan seperti ini. Lalu construct reliability atau reliabilitasnya, composite reliability-nya ini, nah nilai ini harus di atas 0,7. Servant leadership. Nah, jadi kalau faktor loading itu kan nilai per indikator. Kalau AVE sama construct reliability ini dia nilainya per variabel. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, nilainya. Oke, jadi pertama memastikan faktor loading ini. Jadi ketika kita membaca sebuah artikel, pasti ditampilkan model pengukurannya tadi. Nah, di sini tadi validitas dan reliabilitas pengukuran. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat nilai-nilai tadi ini secara konvergen sudah memenuhi. Pertama kita evaluasi model pengukuran, validitas konvergen terdiri dari standardized loading-nya, average variance extracted, dan construct reliability. Jadi kalau baca artikel seperti itu nantinya. Nah, lalu ke bagian nanti untuk menilai validitas diskriminan, ya. Di sini kita membandingkan, jadi di sini kita membandingkan antara nilai dari akar AVE-nya dengan korelasinya dengan variabel faktor lain seperti itu. Oke, sebentar. Nah, contoh kita dari atas, misalnya, oke seperti itu. Nah, di sini sudah selesai. Sebenarnya sudah selesai. Jadi hanya sederhana kita menilai dari menilai validitas konvergen, composite reliability dengan faktor loadingnya. Lalu untuk validitas diskriminan, kita memastikan bahwa nilai dari akar AVE-nya atau akar AVE itu sendiri lebih tinggi dari korelasi
suatu variabel dengan variabel lain. Oke. Oke. Di situ. Nah, lalu sebentar kita lihat next. Nah, ini ada ya menilai validitas convergent. Ini harus lebih besar. Lalu bagaimana jika tidak memiliki? Maka ketika kita udah menghapus indikator misalnya. Indikator ini kan ada 4. Setelah kita hapus, itu kan nggak boleh, kalau menurut Hare et al. Tahun 2014, nilai dari faktor ini, suatu faktor, itu minimal harusnya memiliki 3 indikator. Bagaimana ketika kita sudah menghapus banyak indikator, udah tinggal 3 nih, tetapi nilai AVI-nya itu masih kurang, maka kita coba lihat, jadi abaikan nilai AVI-nya, tapi coba lihat nilai composite reliability-nya apakah sudah di atas 7 atau belum, itu sebagai ganti. Dari mana? Itu dari kita bisa melakukan citasi terhadap Malhotra dan Das pada tahun 2008, seperti itu. Nah, untuk validitas diskriminan, seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa square root of the AVE atau akar AVE ini harus lebih besar daripada interfactor correlation. Artinya, ini kan nilai antara variabel absorptive capacity misalnya dengan mindfulness, itu memiliki nilai korelasi, dia ini berkorelasi, nilainya 0,51. Nah, nilai 0,51 ini tidak boleh tinggi daripada nilai akar AVE-nya. Seperti itu. Akar AVE-nya misalnya untuk absorptive capacity 0,725 dan untuk mindfulness-nya adalah 0,716. Nah, ketika nilai ini udah lebih tinggi daripada nilai korelasi, maka itu kita sudah mencapai validitas diskriminan. Oke, begitu. Nah, untuk reliabilitas, Bapak Ibu bisa misalnya mindfulness punya 4 indikator. 4 indikator ini kita lihat nilainya. Bisa kita pakai Cronbach alpha, itu cukup pakai SPSS saja nanti. Atau pakai composite reliability ini yang ada di SEM, maka nilainya harus lebih besar daripada 0,7. Oke, nah bagaimana jika tidak memiliki reliabilitas? Ya sama caranya, menghapus indikator-indikator yang tidak valid. Begitu. Nah, berbeda dengan yang namanya, jadi yang perlu kita ketahui bahwa SEM itu punya dua pendekatan covariant based atau CBSEM sama PLS. Nah, untuk nilai-nilai goodness of fit yang udah mapan itu hanya ada di covariant based SEM, tapi tidak ada di PLS. Covariant based SEM itu contohnya apa? Ya ini misalnya AMOS, seperti itu. Ketika saya running di sini misalnya, jadi untuk model pengukuran, pertama kita menilai validitas konstruk, validitas diskriminannya udah, validitas konvergennya udah. Lalu apa kita lihat? Yang kita lihat adalah nilai goodness of fit-nya atau seberapa bagus model yang kita bangun tadi. Oke. Nah, oke, di sini aplikasinya model fit ya. Itu ada di sini. Oke, sebentar kita lihat ya contoh penggunaan model fit. Jadi model fit di dalam, nah model fit. Oke, sebentar. Oke. Nah, bentar. Nah ini. Jadi kita punya model kayak gini misalnya, punya 3 variabel. 3 variabel ini, model ini seberapa fit itu artinya seberapa cocok data yang kita peroleh, seberapa bagus suatu model penelitian yang kita bangun. Untuk nilai model fit itu sendiri, oke, di sini, oke. Nah, nilai model fit, ketika Bapak Ibu nanti baca artikel, pasti ketemu yang namanya CFI, GFI, lalu AGFI, lalu SRMR, di sini ada RMCA, lalu ada PICLOS. Nilai-nilai ini umumnya yang menunjukkan model kita, ya, misalnya model ini bagus atau tidak misalnya.
Apa standarnya? Standarnya di sini. Ketika nilai dari CFI itu bagus ketika di atas 0,95. Boleh nggak di bawah 0,95? Boleh, selama tidak di bawah 0,90. Sama dengan GFI, AGFI. Nah, ini standarnya. Kalau GFI sama harus di atas 0,95. Boleh nggak di bawah 0,95 tapi di atas 0,90? Ya boleh seperti itu. Cuma nggak boleh di bawah nilai tradisionalnya. Oke, lalu SRMR ini harus di bawah 0,09. Cuma beberapa artikel kadang harus di bawah 0,08. RMCA itu bagus ketika dia di bawah 0,06 kalau dari hair. Oke, kalau di atas itu berarti nilainya jelek. Nah, bagaimana aplikasinya? Nanti di sini ada. Ketika Bapak Ibu itu baca artikel nanti. Nah, di sini punya yang namanya ini ya di CFA ini nanti ketika kita melihat nilai-nilai ini tadi, ya fit statistik untuk perbandingan model pengukuran. Ini dia punya nilai CFI, RMCA, SRMR, lalu chi-square difference. Di sini artinya tadi berapa? Nilai CFI-nya kan harus di atas 0,95. Ini sudah memenuhi standar. RMCA itu striknya di bawah 0,06, cuma boleh di bawah 0,08 seperti itu. SRMR tadi harus di bawah 0,08 atau 0,09. Artinya ketika kita baca, oh ternyata ini sudah model pengukuran atau CFA-nya tadi sudah memiliki model fit yang baik seperti itu. Oke. Nah, jadi ketika Bapak Ibu itu ketemu artikel, inilah cara melihat yang namanya pertama kita menilai di model pengukuran atau CFA-nya, kita menilai validitas konstruk yaitu dari konvergen dan diskriminan, lalu menilai model fit-nya. Model fit-nya ini harus di atas standar. Nah, ini indeks-indeksnya yang nilai yang harus dipenuhi. Seperti itu. Nah, jadi ini menunjukkan seberapa baik model penelitian kita. Hanya model ini itu nggak ada di PLS. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk menguji teori. Menguji teori maksudnya adalah ketika ada model alternatif dari model penelitian kita. Seperti itu. Oke, sebentar. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Tapi ini nilai standar yang harus dipenuhi. Artinya ketika baca artikel juga, ya begitu. Oh, ini. Kadang kita baca artikel, lihat RMCA, CFI, lalu SRMR ini juga nggak begitu paham fungsinya apa kadang seperti itu. Oke, kita evaluasi ya sebentar. Oke. Nah, jadi di sini nah, untuk nanti di misalnya Sam dengan Amos ini digunakan untuk menguji model mediasi. Untuk menguji model, artinya kita mencari model terbaik. Kadang ada model itu bisa bagus atau enggak tergantung dari ya dari nilai model fitnya tadi seperti itu. Di sini misalnya. Nah, mereka ini kan punya nilai yang namanya model mediasi penuh sama model mediasi parsial. Nah, ini udah sedikit masuk ke strukturalnya. Jadi ketika jadi untuk di SEM nanti setelah selesai kita mengevaluasi validitas konstruk dengan model fit itu sudah selesai. Kita bisa lanjut ke menggambar model di sini. Nah, pertama kan saya ngecek nih di CFA-nya. Nah, ini kan nanti kita dapat tuh indeks model fit-nya di sini. Seberapa bagus model yang kita bangun. Ini ada model fit di sini. Nah, ini ada R-square-nya. Ada CFI-nya. Ini di bawah 0,95 tapi masih di atas 0,90. RMCA-nya di bawah 0,08 ada. Jadi memang nanti di software tuh ada seperti itu. Nah, ini coba kita lihat ini model lalu pet model. Nah,
contoh ya. Nah, ini model strukturalnya. Ini yang namanya model struktural. Kita mengevaluasi dari besaran pengaruh, kita melihat nilai p-value-nya, model fit-nya. Sebentar, ada pertanyaan. Oke, apakah tahap 7 di slide 7 ya? Nah, ini perlu nggak kita melakukan semua tahapan ini? Jadi untuk dilakukan ya penting, karena semakin banyak analisis yang kita lakukan itu semakin valid seperti itu. Nah, ini kita lakukan semua. Hanya pada diskusi kita kali ini kita membahas ya bagaimana sebenarnya kita membaca sebuah artikel tadi. Oke, coba saya tunjukkan sebentar. Saya coba close ini ya. Saya buka. Saya coba buka. Oh, mana ya? Walk. Oh, di mana? Bentar. Nah, ini coba kita lihat ya. Nah, lalu kita masuk ke yang namanya model struktural. Ini kita sudah masuk ke, sebentar. Saya buka di sini. Coba saya open. Oke, di sini coba ya kita. Nah, di sini ini kan kita lihat model strukturalnya. Nah, di model struktural ini, kalau Bapak Ibu lihat, ini ada yang namanya cuma dari sini ke sini, tapi tidak ada jalur langsungnya. Ya, jadi saya nggak beda dengan yang ini. Nah, yang ini kan coba kita lihat, ada nggak perbedaannya di sini? Ada kan? Nah, di sini di model struktural, kalau kita menggunakan covariant based SEM, ini untuk menguji teori. Bagus mana sih kita ini bagus kalau di artikel di sini tadi? Bentar, mana ya tadi? Oke. Nah, penilaian model struktural membandingkan indeks goodness of fit atau indeks kesesuaian model untuk model mediasi penuh dan model mediasi parsial. Nah, model mediasi penuh itu ketika kita tidak menggambar jalur langsung dari independen kepada dependen. Kalau model mediasi parsial, kita memasukkan model jalur langsungnya ini. Seperti itu. Jadi kita masukkan ini model mediasi parsial. Pakai yang mana? Jadi Bapak Ibu mau pakai yang mana? Tergantung. Dilihat model fit-nya bagus yang mana. Seperti itu. Contoh di artikel. Ya, di sini kita lihat bahwa di sini ada model mediasi penuh, model mediasi langsung, model mediasi parsial, sama direct model. Direct model ini cuma kayak gini, direct model. Oke, sebentar. Direct model. Bentar saya singkirkan dulu. Oke, direct model mana tadi ya? Intinya kalau direct model itu kita nggak menggambar jalur ini. Ya, kita langsung aja. Jadi semuanya independen. Kita jadikan langsung memanah semua variabel dependen seperti itu. Oh ini. Nah, ini model struktural langsung. Jadi kita nggak ada jalur ke sini. Ini. Nah, hanya kan tadi kita disuruh menilai model mediasi penuh dengan model mediasi parsial. Di sini kalau model mediasi penuh tanpa jalur dari, ya intinya tanpa jalur dari. Nah, kalau ada jalur langsung seperti ini, berarti ini model mediasi parsial. Kalau jalur langsungnya ini dihilangkan, itu menjadi model mediasi penuh. Pakai yang mana? Nah, nanti di sini fungsinya adalah kita melihat yang namanya model fit-nya. Model fit-nya ini nanti yang paling bagus yang mana? Itu yang kita gunakan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada dalam artikel ini, ya dalam perbandingan model struktural, bagus mana? Parsial, model mediasi parsial, penuh, atau model langsung. Nah, di sini kan kita lihat ternyata nilai untuk model mediasi parsial, yang misalnya di sini tadi,
Oke, sebentar. Nah, ini. Nah, model parsial ini yang ada jalur langsung ke dependen sama yang tidak ada, ternyata misalnya hasilnya lebih bagus daripada model parsial ini lebih bagus daripada model mediasi penuh, maka kita menggunakan model mediasi parsial dalam menguji hipotesis seperti itu. Nah, hanya kalau di PLSM nggak ada, kita melihat nilai yang namanya nilai ini seperti itu, nilai model fitnya, dan kita nggak perlu membandingkan model. Artinya model yang udah ada kita bangun, ya udah itu yang kita estimasi atau itu yang kita jalankan seperti itu. Karena tujuan dari PLS dan covariant based SEM itu berbedanya di sana. Untuk kalau di covariant based SEM kan bagaimana kita untuk menguji yang namanya teori tadi. Menguji teori itu kita melihat ternyata ada model yang nggak bisa, model yang kita buat itu ternyata lebih yang hubungan ada. Jadi ketika model yang sudah memenuhi standar itu bisa kita jalankan. Ketika tidak memenuhi standar, artinya bisa saja kita mengubah jalur dari sini misalnya ke sini. Nah, saya tunggu. Oke, sebentar. Pindah dulu. Nah, jadi ketika kita mengubah panah-panah ini, maka nilai model fitnya juga akan berubah. Oke, saya kasih contoh yang lain. Bentar, open. Oke, di sini misalnya. Nah, bisa aja dari model ini yang tadi nggak ada. Kita lihat ya, coba sebentar. Berapa model fitnya? Kita contoh satu model fit. Tuh di sini. Ini kan 3,5. CFI-nya 0,99. Nah, RMCA-nya 0,083. Ya, ini lalu chi-square dibagi degree of freedom-nya sebesar 35. Coba kita ganti, kita coba masukkan jalur lain dari sini ke sini misalnya. Apakah nilainya lebih baik atau lebih buruk seperti itu? Nah, dari sini ke sini. Jadi saya coba menambahkan jalur. Artinya ada hubungan yang tidak terlihat. Itu yang disyaratkan oleh yang namanya modification fit index. Bentar, coba saya hapus dulu. Coba saya jalankan. Oke, sebentar, salah ini. Ini ya, saya hapus di sini. Nah, model penelitian kita sebelumnya itu cuma kayak gini. Dari hipotesis yang kita buat. Kita jalankan, kita lihat model fitnya. Ternyata CFI-nya ini jauh di bawah standar. RMCA-nya juga jauh di atas 0,08 misalnya. Lalu chi-square dibagi degree of freedom-nya kan idealnya kan di bawah 2. Ini di atas, bahkan hingga bisa di atas 60. Ini kan jauh banget. Artinya modelnya ini kan jelek dari model yang kita punya. Ternyata dari statistik ini misalnya menyarankan di sini dari kita lihat modification index-nya. Ternyata ini nilai indeks modifikasi atau modification indices ini ada nilai di atas 165. Ini kan menunjukkan ada korelasi seperti itu. Antar errornya. Ketika kita hubungkan ya error 3 dan error 4 di sini. 3 dan 4, maka nilainya ini tadi akan meningkat seperti itu. Atau kita lihat misalnya di sini ada regression weight-nya. Regression weight-nya itu adalah panah regresinya. Ketika kita menghubungkan nilai dari efek komitmen kepada OCB ini tadi, maka kita bisa mengurangi, meningkatkan model fit kita. Jadi semakin modification indices ini semakin tinggi, maka ketika kita hubungkan model fit kita juga akan semakin naik. Ya, jadi dari effective commitment kepada OCB misalnya. Ini coba kita hubungkan. Nah, udah ya saya hubungkan.
Maka di sini model fitnya naik. Nah, ini yang tadinya 60 lebih, ini cuma menjadi 3,5. CFI yang hanya 0,7 menjadi 0,99. RMCA yang tadi di atas 0,08 ya sekitar nilainya belasan, ini hanya menjadi sekitar 0,8 seperti itu. Nah, inilah ketika kita menggunakan covariant based SEM, menggunakan SEM tadi, kita perlu mendapatkan nilai model fit tadi seperti itu. Ya, jadi ketika kita bisa mengevaluasi yang namanya p-value-nya misalnya di sini. Kita bisa mengevaluasi p-value-nya di sini. Nah, ini regression weight ini adalah p-value-nya di sini. Ini bisa dievaluasi ketika model fit-nya itu terpenuhi. Makanya di artikel-artikel seperti ini, pastikan untuk model fit-nya itu udah bagus dulu, baru kita lihat hubungan tersebut, hipotesis itu terdukung atau tidak terdukung. Nah, kita pakai model mana misalnya? Yang ada panah langsung ke dependen atau yang nggak ada. Seperti itu. Kita pakai yang mana? Tadi evaluasi dulu. Mana model fit-nya yang jauh lebih baik. Itu yang kita gunakan. Makanya kalau CBSM salah satu tujuannya adalah pengujian teori. Bahwa pengujian teori apakah nanti model yang kita hipotesiskan itu udah bagus belum kayak gitu. Kalau nggak bagus, ada indeks tadi yang akan menunjukkan ada hubungan yang harus kita hubungkan seperti itu. Ada hubungan yang harus kita hilangkan. Ternyata model yang kita bangun tuh ternyata nggak selalu bagus. Artinya ada hubungan yang tidak terlihat yang mungkin bisa kita pertimbangkan begitu. Tetapi ketika membangun model ini nggak melulu kita langsung menghubungkan saja. Tetapi apakah logis secara teori hubungan ini ketika kita regresi begitu. Ya. Nah, ini begitu. Jadi aplikasinya seperti itu kurang lebih di artikel. Nah, di sini penilaian model itu nanti membandingkan antar model. Model mediasi penuh dan model mediasi parsial. Kalau nggak ada mediasi, ya udah langsung aja seperti itu. Mas boleh nanya, Mas? Ya, silakan. Ya, Mas. Misalnya ada judul mengenai peran mediasi. Berarti kita mencarinya itu ada yang full model, mediasi penuh, mediasi parsial, atau seperti apa, Mas? Seperti kayak misalnya moderasi gitu. Iya, iya. Nah, pastikan ketika kita, jadi setiap mengubah model, dicek model fit-nya. Kalau model fit-nya itu tadi tidak memenuhi syarat, itu nggak bisa kita evaluasi p-value, malah pasti ditolak kayak gitu. Artinya modelnya nggak valid. Model fit ini kalau di covariant based SEM itu syarat wajib. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu baca artikel, apakah modelnya ini udah bagus atau belum, itu menjadi syarat untuk mengevaluasi apakah hipotesisnya ini terdukung atau tidak terdukung begitu. Jadi kalau ketika Bapak Ibu punya model mediasi, lihat dulu hubungannya apakah bagus nanti ketika ada panah langsung dan tidak langsung. Makanya di sini kita membandingkan. Nah, yang namanya di sini adalah perbandingan model struktural dengan indeks statistik fit, yaitu ada CFI, RMCA, kayak gitu. Ya, seperti itu jadinya. Nah, bisa juga model ini berubah ya, tergantung nanti syarat saran dari hasil regresi kita tadi. Bagaimana, Mas? Iya, Mas. Iya, oke. Salam. Kalau jadi seperti itu, pertama jadi sejauh ini kita ya memastikan bahwa modelnya ini sudah valid. Artinya hasil CFA-nya dari validitas konvergen dan diskriminan terpenuhi, lalu melihat model fit. Ketika kita mengubah model, yang awalnya kita melakukan CFA kan ini cuma dikovariankan antar variabel, nggak ada regresi panah. Ketika diubah ke model sini, ya ke model jalur, apakah nanti kita tetap ngecek yang namanya model fit-nya juga, kayak gitu. Ketika kita menambahkan moderasi, misal di sini, ini ya, menambahkan moderasi, model fit-nya bagus atau enggak, kayak gitu. Itu tetap kita cek. Jadi syarat untuk melakukan regresi, itu model fit-nya bagus dulu, begitu. Oke, coba moderasi ya. Itu di mediasi.
Sebentar. Nah, mana yang moderasi di atas apa ya? Ada model moderasi, sebentar. Nah, ketika kita melakukan moderasi di dalam artikel, ya ini dari artikel ya, mereka melakukan analisis moderasi. Pertama, pengujian hipotesis, 3 tahap dan moderasi. Ya, menggunakan pendekatan dari Aiken dan West di sini. Dan mengikuti juga pendekatan yang disarankan oleh Baron dan Kenny. Model pertama, kita menilai dampak dari variabel independen terhadap dependen. Jadi kita gambar dulu nih nanti di software. Hubungan langsungnya dulu kita uji. Kayak gitu ya. Lalu model kedua, menguji dampak moderator pada variabel dependennya. Nah, jadi kita menguji pengaruh, ini kan moderatornya sinism ini. Independennya kan ini. Nah, pertama kita lihat hasil regresinya ini dulu. Kedua kita menambahkan moderator. Baru yang ketiga kita interaksikan antara moderatornya ini, ya antara sinism dengan authentic leadership-nya ini kita interaksikan seperti itu. Nah, jadi di sini moderator, ini ada variabel independen, ini variabel interaksi. Interaksi itu intinya nanti dikalikan antara independen dengan moderatornya. Nah, ini nanti menjadi variabel interaksi. Oke. Nah, itu di tahapan di dalam melakukan moderasi tadi, seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa yang warna biru misalnya itu ketika sinismnya rendah, variabel moderatornya itu rendah. Bagaimana ketika variabel ini, individu itu memiliki sinism yang tinggi? Seperti itu. Jadi hubungan ini menunjukkan bahwa ketika orang itu sinismenya rendah, maka hubungan antara authentic leadership dengan komitmen to change ini nanti akan semakin tinggi. Sebaliknya ketika sinism itu tinggi, maka hubungan antara authentic leadership dengan komitmen to change itu juga rendah. Artinya tahapan-tahapan yang Bapak Ibu perlu lakukan itu ada 3. Nah, pertama jadi kita di sini ngegambar dulu nanti jalur langsungnya. Kedua baru kita kayak gini. Kita pertama lihat signifikansi dari jalur hubungan independen pada dependen. Baru coba kita masukkan juga moderatornya, tetapi di sini belum diinteraksikan. Ketiga baru kita lakukan interaksi. Seperti itu. Interaksi ini nanti dikalikan AL dengan authentic leadership dengan sinism. Nah, ketiga ini nanti dilihat p-value-nya. P-value-nya nanti itu ada di sini. Contoh ya. Ini moderation, saya running. Nanti signifikansinya sama nih, ada di estimates, di bagian, nah di sini. Ternyata variabel interaksi ini kepada psychological ownership itu memiliki signifikansi 0,09. Artinya ini kalau signifikan di bawah 5% enggak, cuma kalau tingkat signifikansinya di bawah 10%, maka ini hipotesisnya terdukung begitu. Ini kembali tergantung standar yang kita gunakan, apakah signifikan di bawah 5% atau di bawah 10%. Umumnya penelitiannya menggunakan di bawah 5%. Tetapi beberapa juga 10% bisa kita katakan signifikan, cuma cukup pengaruhnya itu nggak kuat begitu. Itu terkait moderasi. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, di sini sudah. Nah, intinya kalau ini kan ada beberapa artikel. Mesti cara yang dilakukan semua artikel itu sama aja. Pertama, model pengukuran. Kedua, nanti model strukturalnya seperti itu. Nah, di sini model strukturalnya yaitu ketika hubungan ini di sini model pengukuran, nanti di sini dihasil di bagian untuk model penilaian, model strukturalnya.
secara umum aplikasi penggunaan SEM itu hanya di situ. Hanya di situ. Jadi model pengukurannya dulu, pertama dari menilai yang namanya validitas konstruk, yaitu dari konvergen dan diskriminan. Konvergen ada 3, lalu diskriminan membandingkan antara akar AVE-nya dengan nilai korelasi antar konstruk, seperti yang kami jelaskan, dan kedua kita menilai model fit. Ketika model pengukuran telah selesai, kita bisa melakukan penilaian model strukturalnya, seperti itu. Hanya penilaian model struktural ini kan kita ingin menilai apakah apakah misalnya di sini tadi ini akan berpengaruh kepada ini atau dia dimediasi. Itu nanti kita lihat setelah modelnya itu bagus, udah fit ya. Nah, di sini misalnya ketika modelnya tadi udah fit di sini. Ketika modelnya udah fit ya, udah di atas standar yang kita nilai. Ini CFI-nya di atas 0,95, maka bisa kita lanjutkan mengevaluasi nilai p-value-nya. Ya, model fit-nya udah kelar, maka bisa kita evaluasi yang namanya p-value-nya tadi, seperti itu. Ini. Ternyata servant leadership itu signifikan di bawah 0,001%, signifikan di bawah 1%. Ini signifikan di bawah 1%, bintang 3. 0,01 ini signifikan di bawah 5% atau 0,05. Oke, yang ini berarti nggak signifikan seperti itu. Oke, kurang lebih begitu terkait penilaian. Jadi aplikasinya sangat, ya kalau saya baca dari beberapa artikel, tentu Bapak Ibu ini hanya akan mengulang-ulang aja seperti itu. Oke, jadi nggak begitu rumit untuk memahami artikelnya. Oke, sebentar. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin, di sini kan ada kita menilai yang namanya untuk bias, ya, untuk CMB. Bias itu nanti masuk ke bagian model pengukuran, cuma itu hanya validitas tambahan. Artinya itu tidak begitu wajib. Hanya ketika kita ingin memasuki ke jurnal-jurnal yang memang bagus, itu rata-rata ada. Contoh di sini. Bentar. Moderasi. Oke. Nah, bias itu kita menilai dari yang namanya single factor test, pengujian faktor tunggal. Nah, kalau model fit-nya ini buruk, ya, ketika dijadiin satu faktor tunggal, model fit-nya ini jelek, berarti model penelitian kita itu nggak ada bias, begitu. Ini contohnya. Contoh ya. Nah, common. Oke, nah ini. Ini saya jadikan satu faktor, saya running, lalu saya lihat model fit-nya bagus apa enggak. Nah, model fit-nya ini jauh di bawah standar. Kalau bagus kan CFI-nya kan di atas 0,95. RMCA-nya di bawah 0,08. Ketika ini modelnya buruk, berarti model penelitian kita itu tidak mengalami bias. Jadi ada banyak bias, ada menggunakan common latent factor, ada menggunakan marker variabel. Hanya yang paling mudah ya penggunaan Harman single factor begitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini ada nanti model ini juga kita masukkan di dalam artikel. Ketika model penelitian kita ini model fit-nya jelek, ya berarti penelitian kita itu tidak mengalami bias atau common method bias seperti itu. Oke, sudah di situ. Ini review hanya bagaimana cara kita aplikasinya ini di artikel begitu. Kita nggak menjalankan atau melakukan simulasi begitu. Ini udah hasilnya aja. Nah, kalau CFA bentuknya kayak gini, nanti baru kita running, lihat model fit, lalu validitas konstruknya. Oke. Nah, beberapa alasan mengapa kadang peneliti menggunakan SEM, di sini ada. Jadi di beberapa artikel ini juga disampaikan mengapa mereka pakai SEM, nggak pakai misalnya yang lain. Oke. Nah, mengapa menggunakan SEM?
SEM dengan Amos ya digunakan untuk menguji model mediasi yang dihipotesiskan. SEM lebih disukai karena menawarkan tes secara simultan dari seluruh model variabel dan model hipotesis. Artinya kayak gini, Bapak Ibu ketika menggunakan misalnya SPSS, itu kan nggak bisa kita menguji hubungan yang ada variabelnya berurutan. Dia hanya bisa hubungan langsung aja, kayak gitu. Nggak bisa dilakukan secara simultan ketika ini bentuknya serial dependent. Serial dependent itu bentuknya kayak gini misalnya. Jadi di sini ada dependent, serial dependent itu ini kan sebenarnya dependent. Ini ada affective commitment, ini merupakan dependent, ya. Nah, psychological ownership ini merupakan independent bagi affective commitment, independent dia prediktornya. Tetapi di satu sisi mediator ini, psychological ownership ini adalah merupakan dependent bagi servant leadership. Nah, ini yang namanya serial dependent. Coba saya tunjukkan ya definisi realnya misalnya dari Hare. Contoh di sini Hare menjelaskan apa itu SEM. Sebentar. Oke, sambil menunggu ya. Nah, biasa orang bingung, kenapa kalau modelnya sederhana, hanya independen dan dependen, itu cukup kita gunakan yang namanya SPSS. Hanya ketika dia serial dependent, ada mediator, dan modelnya kompleks, itu kita cocok menggunakan yang namanya SEM. Nah, SEM di sini kan definisinya teknik multivariat yang menggabungkan aspek analisis faktor atau CFA, atau juga yang namanya CFA, atau model pengukuran, yaitu sama aja, analisis faktor, model pengukuran, CFA, itu sama aja. Dan multiple regression, hubungan regresinya, yang memungkinkan peneliti untuk secara simultan menguji serangkaian hubungan dependence yang saling terkait antara mixed variable dan konstruk laten. Nah ini, jadi kalau kita lihat di sini, ini namanya variabel laten. Ini variabel atau variabel laten atau konstruk sama aja. Hanya kalau ini indikator, mixed variable, atau observed variable sama aja. Hanya beda nama kadang. Seperti itu. Nah, begitu. Ini salah satu mengapa mereka menggunakan SEM ketika modelnya adalah tadi perlu pengujian secara simultan yang ada serial dependent tadi begitu. Nah, kalau ini hubungannya langsung aja SPSS bisa, tetapi ketika dia ada mediator, ada serial dependent ya, serial dependent ini dependent. Cuma ini independent bagi ini, tapi ini dependent bagi ini, serial dependent. Nah, biasanya di sini pasti mereka menilai di sini model fit-nya, faktor loading-nya, validasi konstruk. Jadi nggak perlu bingung untuk mengevaluasi hasil-hasil yang ada di dalam artikel begitu. Mas, ya. Kalau misalnya kayak analisis jalur itu saran Mas nih SPSS apa yang koparan ini, yang Amos ini? Karena kan itu multivariat juga ya, yang kayak seperti analisis jalur ya, ada serial dependent-nya. Iya, kalau untuk dia bentuknya serial dependent, ada analisis jalur kan, jalur A, jalur B, ini ya contoh. Jadi di sini ketika ini kan banyak jalur A, jalur B. Ini jalurnya nggak hanya satu, ada serial. Artinya kita nggak bisa menggunakan SPSS, kita bisa menggunakan ini karena ini harus diuji secara bersamaan, nggak bisa secara parsial sendiri-sendiri. Itu nggak bisa pakai SPSS, jadi perlu menggunakan yang namanya SEM, baik itu menggunakan PLS ataupun menggunakan CB-SEM, misal pakai Amos. Nah, nanti mau pakai CB-SEM atau pakai PLS tergantung tujuannya ini untuk mencari model terbaik atau tidak, kayak gitu. Ketika ada tujuannya itu mengkonfirmasi teori, maka kita wajib menggunakan CB-SEM. Karena Amos itu modelnya kayak gini, ya udah kayak gini yang kita running. Tapi kalau ada di CB-SEM kita bisa menambahkan atau mengurangi panah jalur ini begitu. Jadi balik lagi ke tujuannya apa? Hanya ketika kalau di sini kita ketika model kita itu apa ya? Ketika penelitian kita itu memiliki populasi yang besar, kita wajib menggunakan
covarian Bayes-Shem. Hanya ketika populasinya kecil, bukan sampel yang kecil, tapi populasi kecil, kita bisa menggunakan PLS. Karena syarat dari penggunaan si Bayes-Shem ini sampelnya ya biasanya lebih tinggi daripada PLS. PLS itu 80-an, 70 itu bisa jalan. Cuma kalau di Bayes-Shem nggak bisa. Nah, kalau dari menurut Hare syarat sampel ideal itu ya 300 kalau itu ya. Kalau kita meliti tentang konsumen, itu kan populasinya besar kan, meskipun sampel bisa kita ambil sedikit. Itu yang dimaksud populasi besar, bukan sampel besar atau sampel kecil. Yang dilihat populasinya. Kadang kan ada populasinya besar, kita ngambil sampelnya sedikit. Nah, itu yang keliru kadang, begitu. Itu. Ya ini contoh nih. Nanti kalau Bapak Ibu pilih mana nanti modelnya, itu silakan untuk memilih ya indeks fit yang memiliki indeks fit yang paling bagus begitu. Oke, di situ contoh CMB. Nah, contoh aja, biasanya penelitian kita ada bias. Jadi di artikel tuh juga kadang membahas yang namanya CMB, Common Method Bias. Contoh kayak gini ya, karena ada semua data dikumpulkan di antara satu kelompok responden, data memungkinkan rentan terhadap bias. Kayak gitu kan. Makanya kalau dia ada bias, kita menggunakan yang namanya Harman single factor test tadi misalnya. Begitu. Karena studi kami itu bergantung pada data yang dilaporkan sendiri atau self-reported karena berfokus pada hubungan antara variabel kognitif. Jadi kalau saya meneliti, ini kan ada independen, mediator, dengan dependen. Idealnya di artikel-artikel bagus, Q1 biasanya, ini ngambil waktunya beda-beda. Ini diambil dulu misalnya minggu ini ngambil yang independen. Nah, lalu sebulan kemudian ngambil yang mediator, sebulan berikutnya mengambil yang dependen. Itu idealnya kode keperlakuan. Agar apa? Agar orang itu ketika mengisi kuesioner, mereka nggak punya yang namanya motif konsistensi, mencocokkan jawaban. Untuk menghindari itu. Hanya ketika kita menggunakan satu waktu ngambilnya cross seksional, nggak dibeda-bedakan, ini rentan terhadap bias. Makanya yang biasanya mereka ini ada potensi bias karena ngambilnya satu waktu, semua independen, mediator diambil satu, maka kadang perlu untuk diuji yang namanya bias metode umum. Salah satu caranya adalah dengan melakukan Harman single factor test tadi. Kayak gitu. Ketika mau dijadikan semua saat indikator ini kan indikator dari berbagai konstruk dijadikan satu variabel, model fit-nya buruk, berarti itu nggak ada. Tapi ketika model fit-nya bagus, ketika dijadikan satu, berarti model tersebut ada yang namanya bias, begitu. Itu jadi di SEM ada ngecek bias, kayak gitu. Ada mengecek kualitas konstruk. Cuma ya tergantung tadi tujuan kita kemana. Kalau kita menyasar jurnal-jurnal yang bagus, ya harusnya analisisnya juga bagus, begitu. Itu sih. Itu mungkin di situ dulu. Ada pertanyaan? Oke. Nah, kita Mas, coba lagi. Ya. Ini pertanyaan mungkinnya komparasi antara varian basis sama covariant basis Mas ya. Dimana kalau misalnya biasanya kalau covariant itu kan dia konfirmatori Mas ya. Kemudian kalau seperti PLS itu dia explanatory gitu kan. Nah, kita kan meneliti mengenai perilaku. Ya, kita kan meneliti perilaku gitu kan Mas ya, behavior research gitu kan. Yang saya tanyakan peranan teori ini yang seperti apa gitu Mas? Apakah perlu sebagai a priori teori kuat, lemah atau sedang seperti itu Mas? Peranan teorinya untuk yang perbandingan antara konfirmatori sama explanatory seperti itu Mas. Kemudian yang kedua Mas mengenai ini estimasi model ya. Iya, iya. Ya, kalau di AMOS itu kan ada macam-macamnya Mas ya, ada MLE dan lain sebagainya. Nah, itu dalam penentuan sampel sendiri apakah itu harus kalau misalnya ML misalnya 200 gitu kan. Nah, kalau misalnya asymptotic distribution free kalau salah. Ya, itu ADF. Apakah lebih besar atau seperti apa Mas penggunaannya? Itu aja. Makasih. Oke. Ntar dulu. Nah, sebelum saya jawab, ini contoh tadi, model fit tadi.
Jadi kita melihat model mana yang bagus, apakah ada panah langsung atau tidak, kayak gitu. Lalu kita putuskan yang mana, itu kembali ke Bapak Ibu tadi, lihat model fit yang paling bagus, kayak gitu. Itu ketika kita menggunakan covariant Bayesian. Kalau di PLS nggak ada kayak gini. Jadi model itu yang kita bangun, kita nggak bisa tahu itu bagus apa enggak. Ya, yang bisa, karena dia hanya berfokus besaran pengaruh dari independen kepada dependennya. Jadi fokusnya adalah memaksimalkan explain varian atau R-square kayak gitu. Kalau teman-teman baca artikel dari Hare seperti itu beliau mengatakan. Oke, terkait pertanyaan tadi, jadi sebenarnya untuk penelitian keperlakuan, ya yang penelitian keperlakuan itu wajib untuk kita menggunakan yang namanya teori. Artinya teori itu fungsinya apa? Teori itu biar kita tuh nggak hanya asal running atau membangun sebuah model penelitian. Kira-kira kepemimpinan melayani, misalnya servant leadership kepada perilaku kewargaan organisasional, itu logis apa enggak? Teori apa yang menjelaskan kayak gitu? Artinya model yang kita bangun tuh kita nggak bisa aja kita meregresi semuanya. Tetapi yang penting adalah ketika diceritakan, benar nggak ketika orang punya kepemimpinan melayani, itu membuat orang punya yang namanya perilaku prososial, kayak gitu. Atau misalnya perilaku prososial membuat orang punya kepemimpinan melayani misalnya. Nah itu kalau nggak ada teori-teori yang menjelaskan nanti seperti itu. Misalnya dengan menggunakan teori pembelajaran sosial. Bahwa teori pembelajaran sosial itu kan bagaimana pengikut itu dia meniru perilaku dari pemimpinnya. Ketika pemimpinnya itu tadi melayani, orangnya sangat peduli pada orang lain, fokus pada pengembangan follower atau pengikut, maka nanti pengikutnya juga akan meniru tadi. Nah itu bisa logis nggak? Nah itu fungsi teori. Jadi kalau menurut Nicklin dan Spector tahun 2016, penelitian keperlakuan tanpa teori itu ya kurang valid. Kayak gitu. Artinya hubungan yang kita bangun itu perlu dijelaskan secara teori. Teori apa yang menjelaskan? Logis nggak kayak gitu? Ini logis apa tidak? Nah, lalu untuk masalah konfirmatori, mengkonfirmasi teori, dan cuma eksplorasi, kalau di CBSM sama PLS, kalau CBSM lebih dia mengkonfirmasi teori. Apakah teori itu maksudnya di sini? Apakah model yang kita bangun berdasarkan teori, itu sudah baik atau tidak? Saya udah bangun nih model berdasarkan teori. Saya ternyata ketika saya cek model fit itu nggak bagus. Nah ini maksudnya mengkonfirmasi teori. Kayak gitu. Artinya model yang kita bangun kan asumsinya ada semua udah kita bangun atas dasar teori. Semuanya udah logis kayak gitu. Udah logis. Nah nanti tinggal statistik aja yang menunjukkan modelnya bagus apa enggak. Kayak gitu. Contoh. Ya terkait konfirmasi teori. Ini kan tadi saya nggak ada nih gambar ini. Bahwa secara teori saya tuh hanya membangun model tuh ya segini. Artinya nggak ada saya mengatakan bahwa orang yang punya komitmen afektif itu membuat orang punya perilaku prososial. Nggak ada. Nah, ketika saya running ternyata jelek. Kayak gitu. Nah, hasilnya jelek. Maka dengan demikian ternyata ya ini kurang tepat. Mungkin ketika saya teorinya mungkin belum begitu ya secara statistik ya, meskipun secara teori logis ini belum bagus. Nah, ternyata dari statistik ya yang covariant based itu secara dia mengkonfirmasi bahwa dari sini ke sini ini ada hubungan secara statistik. Nah, tinggal kita cari teori yang bisa menjelaskan hubungan antara ini ke sini kayak gitu. Itu maksudnya mengkonfirmasi teori. Mengapa PLS nggak dikatakan mengkonfirmasi teori? Karena kita nggak bisa apa yang dikonfirmasi begitu. Jadi ketika kita bangun model berdasarkan teori, ya udah model itu aja. Kita nggak bisa mengubah model berdasarkan indeks statistik tadi. Nah makanya PLS itu bukan sifatnya bukan bukan untuk menguji atau mengkonfirmasi teori. Dia fokusnya hanya mengeksplor aja. Seberapa besar nanti besaran pengaruh dari servant ini kepada sini. Dia hanya memaksimalkan yang namanya R-square-nya aja.
tanpa dia melihat model yang dibangun tuh tinggal dijalankan aja, tinggal dilihat explain varian atau R-square-nya tadi begitu. Udah paham belum sampai sini? Bedanya antara mengkonfirmasi teori itu tujuan CBSEM dan cuma eksplorasi hubungan aja. Begitu. Gimana, Mas? Pernah diskusi ya atau diskusi ya sama dosen gitu kan. Nah, Ya. jadi juga dari kesimpulan ini, konklusi ini saya bisa menyimpulkan bahwasanya apa? Misalnya kita membangun teori dengan konfirmasi dan seterusnya, tapi nanti hasil pembuktiannya itu ternyata apa? Menolak teori itu enggak masalah, Mas ya? Nggak masalah. Jadi ya namanya di situ Oh kan. ya. Kita tinggal jelaskan pakai teori yang lebih kuat mengapa demikian hasilnya begitu. Makanya ketika hasil dari penelitian itu nggak Oh iya, terdukung iya. kan ya kita perlu menjelaskan kok bisa begitu. Begitu. Kalau udah hasilnya sesuai ya udah karena kita udah jelaskan dari awal. Hanya ketika nggak sesuai, ada perubahan nggak sesuai dengan teori yang kita bangun, itu nanti kita perlu jelaskan kayak gitu. Itu namanya tadi karena asumsinya penelitian itu sebenarnya sudah pakai teori semua. Hanya nanti yang kita lihat dari statistik ada nggak menyarankan hubungan yang tidak kita hubungkan kayak gitu. Ya begitu. Ini ada beberapa juga yang baru masuk, nggak apa-apa. Nanti saya coba review satu artikel. Nah, itu ya tadi. Pertanyaan kedua, Mas. Ya, gimana Mas Denis? Coba Mas Denis dulu. Tadi ini. Pertanyaan kedua belum ada. Oh, yang mana tadi Mas? Sorry. Yang itu mengenai ini teknik estimasi model, Mas ya, selain Oke, CAT, siap. ML gitu, ya. Oke. Umumnya ya saya baca ini, ntar ada. Oke, bentar ini nanti ya. Itu dari Mbak Aisyah. Nah, ini terkait teknik kan. Ini ya, ada ini. Teknik estimasi. Di sini ada coba estimation nih kan ada maximum likelihood, ada GLS, ada ULS, ada ini ya. Tapi yang umumnya coba kita lihat dari Hare dan secara umum bawaan ini apa ya namanya setting dasarnya adalah kita menggunakan maximum likelihood. Nah, untuk menggunakan ADF itu syaratnya sampel misalnya itu besar, minimal sekitar 1000. Ketika kita menggunakan sampel kita banyak lebih dari 1000, boleh kita pakai ADF. Nanti dia akan hasilnya akan sama aja dengan ini, cuma dia nggak ada yang namanya masalah identifikasi bahasanya. Artinya dia nggak ada datanya pasti normal, nggak ada mengalami gejala skewness atau kurtosis begitu. Oke, coba saya cek ya di buku. Nah, di sini coba ya teknik estimasi. Oke, coba saya cari ya bentar ya. Sebentar di sini. Saya sebelum itu, oke. Nah, metode estimasi yang umum digunakan dalam SEM, alternatif untuk jadi nggak usah pakai OLS. Jadi ini adalah metode estimasi yang umum digunakan dalam SEM. Dia alternatif dari OLS yang kita gunakan di multiple regression. MLE ini adalah prosedur yang secara iteratif meningkatkan taksiran parameter untuk minimalkan fungsi specified fit. Ini adalah fitur umum bawaan dari SEM. Semua SEM bawaannya pasti pakai ini, mau pakai M+, Listrel dan sebagainya macamnya. Hanya nanti terkait ADF, coba saya cari ADF. Nah, karakteristik model sampel size harus ditingkatkan dalam keadaan berikut. Data menyimpang dari normal. Jadi sampel itu kita perlu tambahkan ketika data kita nggak normal. Lalu teknik estimasi yang intensif sampel atau ADF tadi. Kayak gitu. Jadi sampel itu perlu ditingkatkan ketika ada missing data, ada data nggak normal, ketika kita menggunakan teknik ADF. Jadi syarat untuk menggunakan ADF tadi di sini, syaratnya adalah sampelnya harus besar. Ketika menggunakan ADF, sampelnya ini harus ditingkatkan ketika kita menggunakan ADF. Nah, makanya mengapa yang paling umum kita menggunakan yang namanya tadi
MLE. Pertama ya memang udah disebutkan bahwa itu merupakan fitur bawaan. Nah, ini ada yang terkait membahas upaya awal estimasi SEM dilakukan dengan regresi OLS. Upaya-upaya ini dengan cepat digantikan oleh MLE. Jadi ini udah lama nggak perlu dipakai kayak gitu. Yang lebih efisien dan tidak bias ketika asumsi normalitas multivariat terpenuhi. Jadi ketika dia memang udah nggak ada asumsi normalitas sudah ada, dia nggak akan mengalami gejala atau masalah begitu. MLE adalah pendekatan yang lebih fleksibel untuk estimasi parameter, kayak gitu. Untuk di mana nilai parameter most likely untuk mencapai model fit terbaik ditemukan, kayak gitu. Jadi paling bagus untuk mencapai model yang bagus ya kita menggunakan MLE. Metode seperti WLS, GLS, ADF itu juga tersedia, kayak gitu. Teknik ADF telah menerima perhatian khusus karena tidak sensitif terhadap data yang tidak normal, seperti yang saya bilang tadi. Tetapi persyaratan sampel size yang agak besar. Jadi kok sampelnya lebih besar dari 1000 ya pakai aja ADF. Cuma jangan pakai yang lain karena yang lain itu udah diperbaharui oleh yang namanya MLE untuk SEM gitu. Dan terjawab Mas Dedi? Iya Mas, makasih Mas. Nah itu ya perbedaannya. Jadi Iya, yang lain pertama itu pengembangan. Lebih MLE lebih umum dan itu bentuk pengembangan dan alternatif dari metode lain. Nah, ADF itu ya sama aja, bahkan dia bagus karena dia akan mengatasi data yang tidak normal. Tapi syaratnya adalah sampelnya besar, begitu. Lalu pertanyaan dari gimana tadi Mas Denis? Ya, ini Mas mau nanya, kalau di PLS kan ada diskriminan validitas diskriminan sama validitas konvergen. Ya. Nah, kalau kita dalam penelitian perlu nggak kita melakukan validitas instrumen di SPSS dulu? Gimana Mas? Agak kurang jelas. Kan kita ini ada kuesioner nih Mas. Ya. Di PLS sendiri udah ada validitas konvergen sama validitas diskriminan. Perlu nggak kita melakukan validitas di SPSS dulu Mas untuk instrumennya? Oh, boleh, nggak masalah. Sebenarnya kalau Bapak Ibu melakukan perbaikan data di SPSS juga nggak masalah, karena nantinya hasilnya akan kurang lebih. Tapi ketika udah melakukan di SPSS, nanti kita udah nggak capek-capek memperbaiki datanya di PLS-nya begitu, atau di CBSEM juga sama. Kadang saya juga memperbaikinya dulu di SPSS, cuma bisa aja langsung nggak masalah begitu. Makanya tadi, ya gimana? Berarti kan Mas kalau kita melakukan di contoh nih, kita melakukan di SPSS. Nah, saya ambil contoh nih, kalau saya ngambil kuesionernya kan dari berdasarkan jurnal. Di jurnalnya dia setiap variabel indikatornya cuma 3 nih. Nah, kalau misalnya kita coba uji validitas di SPSS, ternyata ada yang nggak valid, kan berarti kan nggak bisa dibuang lagi dong pertanyaannya karena tiga indikator ya Mas ya? Iya, tiga. Cuma kadang beberapa kasus kalau memang masih bermasalah, coba 2, nggak apa-apa. Asal jangan 1, kok 1 nggak bisa. Karena pengukuran itu harusnya lebih dari 1, kayak gitu. Kalau udah terdesak, kita tuh mencoba untuk minimal 3, kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa 3, ya 2 aja. Ya contoh lah, misalnya kalau kita dalam ini ya, laki-laki misalnya kalau nggak sanggup banyak kan cuma 1 harusnya begitu. Nah artinya sama halnya dengan indikator, itu minimal 4. Tapi ketika 4 nggak tercapai ya cukup sedikit aja begitu. Artinya ketika tadi ya 3 itu nggak terpenuhi, 3 indikator nggak terpenuhi, validitas konvergennya dengan menilai, coba saya lihat, tunggu saya buka dulu ke sini. Di sini, nah ini. Nah, kita kan sudah, ini kan punya banyak nih indikator. Ternyata AVE-nya masih rendah, kita hapus. Composite reliability-nya masih rendah, kita hapus. Begitu, sampai tinggal 3. Ya kan? Tinggal 3. Nah, itu kalau bisa nggak usah kita hapus, kita pertahankan. Tapi kalau masih jelek, coba deh 2. Itu pun 2 pun jarang sih. Soalnya ya kemarin nganalisis data orang ya tinggal 2. Nanti jadi 2 itu bisa tambah bagus, bisa tambah jelek, tergantung nanti lihat hasilnya aja. Kayak gitu. Ya, aturan 3. Berarti Mas, kalau untuk pengujian validitas di SPSS itu opsional lah Mas ya?
boleh Iya. langsung kerja saja ya. Opsional, bisa Opsional, bisa. aturan. Oke, terima kasih Mas. Coba ya saya start di sini ya, ada aturan 3 misalnya. Di mana ya aturan 3 indikator itu? Ada, jadi di bukunya Her itu di multivariate data analysis itu yang minimal kita harus menggunakan 3 indikator. Kalau jadi 3 indikator, nah ini menyambung ya dari pertanyaannya Mbak Aisyah tadi. Tadi mana ya? Mana ya tadi? Kok munculnya di sini? Mana tadi? Oke, ini. Ini pertanyaannya, bagaimana jika nilai Cronbach alpha di bawah 0,7? Konsekuensinya adalah itemnya harus dihapus berdasarkan nilai faktor loading yang paling rendah. Tapi di sisi lain kita hanya memiliki 3 item. Sedangkan minimal item menurut Her itu 3 item kan minimal. Jadi ada yang namanya 3 indikator aturan 3 indikator, apa yang harus dilakukan? Oke, jadi sebenarnya ketika kadang gini, AVE itu strict. Kalau AVE itu susah ningkatinnya, beda dengan reliabilitas. Jadi pertama ketika AVE tidak terpenuhi, tapi udah tinggal 3 indikator, coba kita lihat nilai reliabilitasnya. Kayak gitu. Ketika nilai reliabilitasnya udah bagus, tapi tinggal indikator, tapi AVE-nya masih kurang ya, misalnya nih. Coba lihat, pasti nilai reliabilitas selalu lebih tinggi dari AVE. Nah, ketika AVE-nya ini udah misalnya 0,4, udah tinggal indikator, tapi construct reliability atau composite reliability atau nilai reliabilitasnya itu udah di atas 0,7, itu nggak apa-apa menurut Das dan Malhotra begitu. Cuman tadi ya. Nah, ini jadi kalau menurut, jadi kutip aja, AVE itu kan agak strict. Kalau dia udah kita hapus-hapus masih nggak terpenuhi pada udah 3, kita lihat nilai reliabilitasnya. Kalau reliabilitasnya udah cukup, ya udah ada cukup, meskipun AVE tidak terpenuhi. Tapi bagaimana nanti kalau misalnya yang nggak terpenuhi itu reliabilitasnya? Nah, untuk composite reliability yang ada di SAM dengan Cronbach alpha yang ada di SPSS, nilainya itu akan selalu lebih tinggi nilai composite reliability. Jadi sebenarnya Cronbach alpha itu boleh aja di bawah 0,7 asal di atas 0,6. Karena dia memang lebih lebih konservatif begitu. Coba ya di sini. Oke. Mana? Oke, sebentar saya coba cari. Oke, di sini ya. Ini nah, use omega. Jadi dari Hayes dan Coates pada tahun 2020, jadi gunakan omega. Omega ini adalah composite reliability yang ada di SAM. Nah, daripada kita menggunakan Cronbach alpha untuk mengestimasi reliabilitas, begitu. Ya, mengapa? Karena nilai Cronbach alpha itu jauh lebih strict, lebih konservatif. Nilainya akan selalu di bawah composite reliability. Makanya Cronbach alpha kalau di 0,6 itu nggak masalah, begitu. Yang wajib adalah composite reliability-nya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menilai validitas convergent, ya kembali ke diskusi awal ada 3, menilai standardized loading dari setiap indikator ini harus di atas 0,5. Nah, konsekuensinya ketika ini sudah di atas 0,5, umumnya AVE-nya itu mesti di atas 0,5. Umumnya. Dan komposit atau nilai reliabilitasnya juga harus minimal 0,7, AVE minimal 0,5. Nah, ketika kedua ini tidak terpenuhi, maka yang kita evaluasi adalah kita menghapus indikator-indikator yang tidak valid. Lalu untuk validitas diskriminan, kita mengevaluasi bahwa akar AVE-nya, ya, jadi square root of AVE itu harus lebih tinggi daripada nilai korelasi antar konstruk, seperti itu. Ini nih kok gambarnya ketutup ya. Ini Bapak Ibu lihat ya, ini namanya mengevaluasi, menilai validitas diskriminan. Artinya nanti ini kan ada nih serpent leadership nomor 5. Nah, lihat nomor 5, nilai nomor 5 ya ini kan diagonal 0,83. Nilai 5 pada 5 itu harus lebih tinggi daripada 5 pada 4 dan pada angka yang selainnya.
6/6 itu harus lebih tinggi daripada nilai 6/1, pada 2, pada 3, pada 7, pada 8 begitu. Oke, seperti itu. Nah, itu. Ini selain itu setelah validitas diskriminan terpenuhi, nah, ini standar nilai model fit yang harus kita capai tadi. Ketika 2 udah terpenuhi, baru kita fokus ke regresinya. Begitu. Nah, di dalam model, ternyata di CBSAM, kita nggak cukup model kita itu misalnya tadi. Kayak tadi ya. Nah, kita nilai dulu apakah model ini tadi perlu nggak jalur langsung atau tidak. Nah, kalau ada jalur langsung kan namanya model mediasi parsial. Kalau model full mediasi itu berarti panah langsung nggak ada, cukup ini sama ini aja. Mana yang kita pakai, kita melihat mana modelnya yang paling fit begitu. Artinya setiap melakukan analisis baik di level model pengukuran atau CFA ataupun di model struktural atau yang inner model kalau di PLS, itu kita wajib melihat model fit-nya. Begitu. Nah, model fit ini harus kita tingkatkan. Untuk meningkatkan model fit, maka Bapak Ibu perlu ngecek yang namanya index modification-nya. Ini bentar ya. Ini loh index modification tuh di sini. Nah, ini ada kan modification indices. Nah, ini modification indices, ini kan udah bagus, makanya nggak ada lagi. Nggak ada yang nilai yang disarankan kan. Coba bed ini nih, kalau jalurnya saya hilangkan. Nah, dengan begini itulah mengapa kita bisa tahu model itu bagus apa enggak. Ternyata di sini, nah, ada kan? Ada error yang perlu dikovariankan. Cuma nggak boleh mengkovariankan antara error. Di beda konstruk seperti itu. Nah, di sini ternyata efektif komitmen kepada OCB ada nilai sebesar 102. Ini kan tinggi. 20 ke atas itu udah tinggi. Maka ini kan nggak ada nih. Ternyata dari efektif komitmen kepada OCB ini bisa kita hubungkan. Maka model fit-nya naik di sini. Gitu kan? Jadi 0,9 CFI-nya. CFI-nya itu. Oke, seperti itu untuk evaluasi model struktural. Setelah semua selesai, baru deh kita bisa melihat yang namanya p-value. Mana ya? Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Bentar. Mana ini ada ini ya. Nah, sama kan kode artikelnya juga dia membandingkan ada modelnya 7 faktor gimana. Kalau cuma 1 faktor gimana. Itu kalau di Amos tuh begitu. Sebentar, mana ya? Oke. Nah, pasti dia kalau menggunakan CBSM, kalau model yang 4 faktor gimana, 1 faktor gimana, 3 faktor gimana. Itu dicoba-coba aja. Oke. Gimana itu? Nah, setelah model fit-nya udah bagus, baru kita menilai yang namanya hasil pengujian hipotesis. Di sini misalnya mana ya. Nah, baru deh kita evaluasi berapa nilai betanya. Beta itu nilainya adalah di sini, kalau di sini itu namanya standardized loadings. Di sini. Ini nilai beta di sini ya, di estimates, scalars, ada standardized regression weight. Ini nilai beta. Jadi nilai beta itu adalah standardized regression weight kalau di artikel. Ini kan beta nih. Nah, betanya berapa? Lalu p-value-nya. Ini signifikan. Kalau bintang 3 itu signifikan di bawah 1%.
Berarti sangat terdukung kan, syaratnya kan di bawah 0,05. Kalau dia ya di atas 0,001 tapi di bawah 0,005 itu signifikan di bintang 2 begitu. Kayak gitu. Nah, ini masih supported, cuma ini bedanya ini signifikan di bawah 5% atau di bawah 1%. Bintang 3 di bawah 1%, ini di bawah 5%. Nah, kalau udah nilainya di atas 0,05, berarti ini udah tidak terdukung. Makanya Bapak Ibu, di sini di bagian awal banget, nah kita memastikan datanya itu udah valid. Ya, pas ngambil olah datanya, baru kita melakukan validitas faktor. Ini validitas konstruk tadi, ngecek. Ini kalau di data validity ini nggak ada missing value, datanya normal, dan seterusnya. Kalau di validitas faktor, di sini kita mengecek yang namanya validitas konstruknya, yaitu validitas konvergen dan diskriminan. Konvergennya ada faktor loadingnya, lalu ada composite reliability-nya atau reliabilitasnya, dan AVE-nya. Diskriminannya membandingkan akar AVE dengan nilai korelasi antar konstruk tadi. Baru Bapak Ibu ngecek model fit-nya. Baru menilai R-square-nya, baru deh kita bisa menyimpulkan hipotesis itu terdukung atau tidak terdukung. Ya, begitu. Nah, R-square-nya di mana? Ya, kalau di sini cari aja bagian square multiple correlations. Nah, ini nilai R-square. Ya, ini nilai R-square. R-square-nya nanti di sini, kalau di model di sini, ketika kita jalankan di sini ada nih. Nah, besaran R-square. Ini ya ada berapa nih? OCD-nya berapa? Nah, ini misalnya psychological ownership, R-square-nya adalah 0,24, yang ini 0,32. Tapi karena ini ribet, kelihatan kita lihat di sini aja, di bagian output-nya. Nah, ini affective commitment, R-square-nya 0,44, OCB-nya 0,65, organizational identification-nya 0,23. Nah, syarat minimal R-square berapa? Nah, kalau menurut Hare, R-square itu minimal 0,25. Tapi gimana kalau di bawah 0,25? Kita bisa mengutip Falk dan Miller, tahun 92 kalau nggak salah, itu minimum R-square untuk penelitian sosial ya bisa di bawah itu, cuma minimal 0,1 atau 0,10. Nah, kalau udah di bawah 0,10 itu tidak, ya hasil penelitian kita kurang bagus R-square-nya. Begitu. Ya, itu di sini. Nah, ini pasti nanti ada deh, harusnya dibahas R-square-nya di situ. Berarti standar dash loading-nya udah kita lihat, p-value udah, baru kesimpulan ini terdukung atau tidak terdukung. Nah, R-square-nya ya jangan lupa. Jadi yang kita evaluasi model fit-nya, R-square-nya sama p-value-nya. Jangan langsung tiba-tiba, kan kebanyakan kita di model pengukuran atau CFA-nya nggak dilakukan, alat indikator nggak valid, tapi kita tiba-tiba menilai p-value. Atau di model struktural. Model struktural wajib kita menilai model fit-nya juga. Lihat R-square-nya cukup apa enggak, baru kita bisa menilai yang namanya p-value-nya. Begitu. Kalau secara keseluruhan, kira-kira ini langkah yang perlu kita lakukan. Tahapan eksploratory yang di sini ini boleh dilewati ya. Langsung aja ke konfirmatory bisa. Tapi nanti baru pertama kali data kita harus di screening. Ada missing data enggak, ada bias sampel enggak, kayak gitu. Ada outliers dan influential atau enggak. Nah, karena waktu kita begitu terbatas, enggak mungkin bisa kita lakukan langkah-langkah tersebut dalam satu waktu. Nah, ini ya. Nah, makanya ini tahapan di awal tadi. Kita punya teori, ada konstruk ya, baru hubungan antar konstruk model yang kita bangun. Kalau udah ada model yang kita bangun, kita koleksi data. Kalau udah koleksi data, kita tinggal lakukan CFA. CFA-nya nanti kita kesini tadi. Nah, inisial CFA. Ya, kita bangun model kayak gini, cek validitas konvergennya, validitas diskriminannya, begitu. Konvergen melihat AVE dan sebagainya. Nah, udah kelar, ya kan, di model ini kita langsung ke perbaikan. Nah, di sini kan kita menghapus indikator, meningkatkan AVE-nya, cukup apa enggak, lalu melihat modelnya diskriminan apa enggak. Kalau sudah diperbaiki, baru kita bisa lompat ke yang namanya, baru kita bisa meregresi hubungan tersebut. Masuk ke model struktural.
Lalu, nah modify the structural model. Ini maksudnya kayak tadi kita memodifikasi apakah model ini udah fit atau belum. Kalau enggak, ya udah kita perbaikan model. Bisa aja ngubah jalur kayak gitu. Nah, baru kita diuji kan, udah. Jadi di sini ada yang namanya filter dari model fit. Model fitnya cukup apa enggak. Sini kita uji lagi. Udah dapat temuan, baru kita memberikan masukan baik secara teoritis ataupun praktis begitu. Ini tahapan keseluruhan. Yang memang mereka semuanya berkesinambungan begitu. Itu ya. Ada pertanyaan? Oke, mungkin sedikit ya mengenai invarian. Ini jarang dilakukan. Sebentar, ini ada jarang dilakukan. Cuma beberapa jurnal yang kayak yang dari Selenko itu melakukan untuk invarian. Invarian itu maksudnya gini, secara sederhana, apakah validitas antar konstruk dari semua kelompok, ya kelompok itu bisa gender. Misalnya saya di sini gender. Sama-sama valid apa enggak? Jangan-jangan model fitnya berbeda, begitu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Mas, Ya. satu lagi mengenai di Amos nih asumsi yang kita gunakan itu kan selain normalitas kita bisa menguji multicollinearitas sama singularitas kalau nggak salah ya. Nah, kalau multivariate normality. Ya, itu. Yang ini multicol Mas di apa? Namanya sih dari Tabenik dan Fidel gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya nilai determinan of sample matrixnya itu 0 gitu, Mas. Itu gimana, Mas? Untuk menguji multivariate Untuk singularitas. sebenarnya untuk apakah ini diskriminan apa enggak, datanya bagus apa enggak, sebenarnya jarang sih yang melakukan untuk ngecek multivariate normalitas kayak yang saya sampaikan di sini. Multivariate normality sama multicol-nya kan kita cek. Itu nggak begitu penting karena ini sebenarnya ya boleh mau dilakukan boleh karena di artikel yang di sini ada saya baca. Cuma jarang dilakukan, nggak masalah karena itu bisa diwakilkan dengan kita melakukan pengujian validitas diskriminan tadi seperti itu. Jadi cek aja kalau sebenarnya antar variabel itu udah diskriminan, kemungkinan itu udah nggak ada multicol. Normalitas multivariat itu nanti ngecek apakah ada sampel yang outliers di level pengujian kayak gitu. Makanya sebenarnya bersihkan aja data dari awal. Ya di sini tadi, bersihkan aja data dari awal di sini. Kualitas datanya ada missing value enggak, ada missing data, ada outliers dan influential enggak. Kalau sini udah bersih, sebenarnya sini nggak ada masalah harusnya. Begitu. Makasih, Mas. Nah, begitu ya. Sebenarnya cukup pakai validitas diskriminan aja, nggak perlu bingung-bingung. Karena nanti sama aja jatuhnya. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oke, nggak apa-apa bertanya. Ini sebelum kami tutup, nanti jika nggak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan. Ya, kurang lebih seperti itulah aplikasinya dari bagaimana yang saya jalankan di sini. Itu di artikel. Kayak gitu. Ini contoh invarian ya. Invarian ini nanti di sini aplikasinya dari Oke, sebentar. Nah, ini contoh invarian nih. Ini kan ada nih. Invarian metrik, scalar, dan strict invarian. Sebenarnya invarian ini untuk mengecek apakah data di semua kelompok itu sama-sama valid. Kayak gitu. Dilihat apa yang dilihat? Ya, dilihat misalnya ketika melakukan metrik, scalar, apakah modelnya masih fit apa enggak. Kayak gitu. Kalau masih fit berarti masih invarian. Seperti itu. Oh, ini udah saya close tadi. Oke. Oke, ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan. Nanti untuk terkait nanti untuk sertifikat, nanti akan kami kirimkan melalui email seperti itu. Sama untuk materinya, nanti saya bisa share PPT-nya seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian dari, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan datangnya dari Allah dan kekurangan datang dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.